Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini membahas mengenai nasionalisme. Nah, sebelum menjawab soal nomor 1, pastinya kita harus tahu dulu nih, apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme ini lahir dari awalnya suatu perbedaan, ya, yang punya tujuan dan cita-cita yang sama. Lalu mereka akhirnya bersatu. Nah, karena sudah bersatu, akhirnya timbul rasa kesetiaan. Inilah yang disebut dengan nasionalisme itu sendiri. Nah, karena sudah muncul rasa kesetiaan, akhirnya dia jadi rela berkorban. Rela berkorban ini disebut dengan patriotisme, teman-teman. Nah, karena sudah merasa rela berkorban nih, akhirnya timbul rasa cinta. Nah, rasa cinta ini jadi disebut dengan cinta tanah air. Terus, karena timbul rasa cinta, rasa ingin mempertahankan pun ada. Nah, mempertahankan ini disebut dengan bela negara. Jadi, antara nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara ini saling bersangkutan. Nah, tapi kita harus balik ke topik. Kita ngebahas nasionalisme. Nah, yang dimana nasionalisme ini kata kuncinya adalah kesetiaan. Kenapa muncul rasa kesetiaan? Yaitu tadi, lahir darilah suatu perbedaan yang punya tujuan dan cita-cita yang sama. Lalu bersatu, karena sudah bersatu muncullah kesetiaan. Yang ini disebut dengan nasionalisme. Ingat, ini kata kunci. Kata kunci dari nasionalisme itu sendiri adalah kesetiaan. Ingat ya, teman-teman. Oke, kita bahas soalnya nih. Nasionalisme seringkali mencakup rasa-perasaan cinta. Nah, kan? Rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Untuk mewujudkan sikap apa yang dapat dilakukan, berarti ini yang ditanyain adalah implementasinya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya kan? Nah, kita cari aja nih yang kata kuncinya kesetiaan. Mana sih di opsi ini yang kata kuncinya kesetiaan? Yang B. Kenapa yang B? Karena coba nih, misalnya teman kalian ikut melakukan kegiatan sesuatu, kalian setia dengan teman kalian, akhirnya kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye lingkungan, gitu ya teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam mengikuti teman kalian gitu. Karena setia, akhirnya kalian join dalam kegiatan tersebut gitu. Terus kenapa enggak yang kan sama-sama berpartisipasi? Iya emang, tapi kan ini dalam perayaan nasional. Ya, jadi hanya sebatas seremonial saja. Bukan nasionalisme. Terus kenapa enggak yang C, aktif mengikuti kegiatan seni dan festival budaya? Ini kan lebih ke budaya ya. Ini lebih ke budaya, teman-teman. Terus mendukung perlawanan terhadap penjajahan. Mendukung perlawanan. Ini untuk apa mendukung perlawanan terhadap penjajah? Kita ini sudah merdeka. Jadi tidak usah melawan penjajah. Gitu ya, memang dia itu nasionalisme bersatu ya kan, cuman kan kita sudah merdeka. Nah yang ikut berpartisipasi, kenapa tidak ke ini? Karena ini kata kuncinya mempertahankan keamanan nasional. Ini masuknya kemana kalau mempertahankan yang kata kakak tadi? Nah, bela negara teman-teman. Ini masuknya bela negara, mempertahankan itu. Jelas ya teman-teman kenapa jawabannya yang B? Nah, teman-teman kalau mau jelas, lebih jelas lagi, ini pembahasan dari nomor 1. Oke, teman-teman lanjut ke nomor 2.
Nah, selain hubungan dengan patriotisme, nah di sini sudah membahas patriotisme nih teman-teman. Adanya nasionalisme juga dapat menciptakan rasa solidaritas. Oke, sebelum lanjut membaca soal, ingat ya, kakak sudah bahas tadi patriotisme itu apa? Yaitu rasa rela berkorban. Kenapa muncul rasa rela berkorban? Yaitu tadi, karena ada sangkut pautnya dengan nasionalisme, adanya suatu perbedaan. Adanya suatu perbedaan, punya tujuan yang sama, akhirnya mereka bersatu, muncul rasa kesetiaan yang ini disebut dengan nasionalisme. Nah, muncullah rasa rela berkorban. Dari rasa setia itu muncul rasa rela berkorban. Gitu ya. Jadi ibaratkan kalian ini sangat sayang dengan teman kalian gitu. Terus akhirnya karena kalian sayang, akhirnya setia nih menemani teman-teman kalian, akhirnya kalian rela berkorban, meluangkan waktu buat teman-teman kalian gitu. Nah, ini yang disebut dengan patriotisme gitu ya. Intinya kata kuncinya adalah rela berkorban. Ingat teman-teman, ini adalah kata kunci dari patriotisme. Kata kunci. Oke, kita lanjut baca soalnya. Selain hubungan dengan patriotisme, adanya nasionalisme. Dapat menciptakan rasa solidaritas sosial di antara berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara sehingga dapat mengatasi perbedaan sosial. Ini kata kuncinya. Perbedaan sosial, agama, dan etnis. Untuk mewujudkan rasa solidaritas tersebut, maka upaya apa yang dilakukan? Nah, di sini soalnya meminta gimana sih rasa kita menciptakan rasa solidaritas. Gimana kita itu menciptakan rasa kebersamaan dengan menyatukan sebuah perbedaan sosial, agama, dan etnis. Kita cari penerapan dalam kehidupan kita. Kan ditanyain upaya apa yang dilakukan. Nah, berarti kita harus cari implementasi atau penerapan kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya yang mana? Yang A. Kenapa yang A? Ingat kata kuncinya teman-teman. Sebenarnya ngejawab TWK itu mudah. Kita harus membaca kata kuncinya aja. Dia mintanya kemana? Gitu ya. Di sini dia mintanya perbedaan sosial, agama, dan etnis. Ya berarti artinya perbedaan dong. Nah, di sini mengadakan forum antar budaya. Nah, di sini kan perbedaan ya. Adanya perbedaan agama, sosial, etnis gitu ya. Di tingkat lokal memfasilitasi pembicara terbuka. Di sini ada mengadakan forum. Berarti ini untuk meningkatkan apa? Solidaritas, ya kan? Nah, berarti jawabannya yang A. Untuk mau lebih lanjutnya, oke, next nomor 3. Soal nomor 3 masih membahas tentang patriotisme ya. Patriotisme itu berarti apa? Rela berkorban ya. Rela berkorban juga pasti karena rasa cinta dan rasa memiliki tanah air. Nah, kata kuncinya ini, rela berkorban dan rasa cinta. Individu yang patriotik merasa terhubung secara emosional dengan negara mereka dan bangga menjadi bagian dari negara tersebut. Jadi seorang warga sipil menjunjung tinggi rasa patriotis tersebut dan ditunjukkan dengan sikap apa? Jadi Yudi ini sebagai warga sipil itu warga biasa ya, yang menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dia gitu, rasa patriotisme dia. Nah, karena kata kuncinya adalah cinta, mana sih opsi yang menyatakan keterlibatan cinta ini? Yang mana? Yang D. Karena orang yang cinta pastinya itu akan menghargai ya, akan menghargai apapun bentuknya gitu. Jadi menghargai keindahan dan keunikan tanah air dengan mempromosikan pariwisata lokal gitu ya. Nah, kalau yang terlibat dalam kegiatan komunitas memperlihatkan semangat kebersamaan itu apa? Dia masuknya ke solidaritas. Kalau yang B membangun rasa persatuan, ini masuknya ke mana? Persatuan, nasionalisme. Masuk ke nasionalisme. Nah, kalau yang C memanfaatkan hak pilih dan berpartisipasi, ini masuknya kemana? Ke demokrasi. Hak pilih itu kan demokrasi ya teman-teman ya. Hak pilih biasa buat pemilu tuh ya. Yang E mendukung kebijakan langkah-langkah mendukung keamanan. Nah, keamanan, mempertahankan keamanan, ini masuknya ke dalam bela negara. Kalau keamanan ya, mempertahankan keamanan Indonesia. Mempertahankan Indonesia itu masuk ke bela negara. Oke.
Kalau teman-teman mau lebih jelas lagi kenapa jawabannya yang D, ini ada pembahasannya, bisa dibaca sama teman-teman ya. Oke teman-teman, next kita masuk ke nomor 4. Nah, ini udah ngebahas cinta tanah air nih teman-teman. Cinta tanah air itu berarti rasa cinta yang mendalam. Rasa cinta yang mendalam. Timbulnya rasa cinta ya terhadap pribadi seseorang, rasa cinta yang mendalam, tapi ini cinta terhadap sebuah negara. Nah, karena dia mempunyai rasa cinta yang mendalam, timbullah rasa ingin mengabdi. Dengan cara apa cintanya? Mengabdi. Bisa dengan mengabdi. Bisa dengan berkorban. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini soalnya adalah cinta tanah air merupakan perasaan yang sangat pribadi dan dapat diungkapkan melalui berbagai bentuk kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat. Rasa cinta tanah air juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan alam dan upaya untuk mempertahankan keindahan alam karena menjadi bagian dari warisan lokal. Nah, bentuk kontribusi yang dapat dilakukan warga menunjukkan rasa cinta tanah air tersebut apa sih? Teman-teman, di sini ada loh kata kuncinya. Kita kalau mau jawab TWK, ingat kita harus cari tahu dulu kata kuncinya apa di soal. Di soal itu kata kuncinya adalah kepedulian terhadap lingkungan alam, ya kan? Kita cari di opsi mana nih yang mengaitkan dengan lingkungan. Jawabannya yang E. Kenapa yang E? Lihat aja jawabannya, program penghijauan untuk memperkuat ekosistem. Penghijauan kan masuknya ke lingkungan alam ya gitu teman-teman. Jelas ya teman-teman. Jadi ingat ya, kalau nasionalisme itu kata kuncinya kesetiaan, patriotisme kata kuncinya rela berkorban, kalau cinta tanah air itu rasa cinta yang mendalam, terus kalau bela negara kata kuncinya adalah mempertahankan. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau lebih jelas lagi kenapa jawaban yang E, bisa lihat next nomor 5. Nah, nomor 5 ini Gunawan merupakan seorang warga sipil yang menunjukkan rasa cinta kepada tanah air ya, melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan aktif berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi negara. Dalam kesehariannya biasanya Gunawan kenapa gitu ya. Nah, kita cari nih kata kuncinya apa ya. Nih, ketemu kata kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kita harus tahu dong kata kuncinya yaitu upaya pemberdayaan masyarakat. Kata kuncinya itu ya. Dan aktif berkontribusi pada perkembangan sosial. Nah, cari dong. Berarti jawabannya mencakup kata kunci di soal tersebut. Yang mana jawabannya? Yang C. Kenapa yang C? Oke, next. Kita bahas nomor 6. Nomor 6, rasa nasionalisme merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN karena kehadiran ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selain menunjukkan panutan dan contoh kehidupan sehari-hari. Saat menjalankan tugasnya, seorang ASN biasanya kenapa? Nah, kita bisa nih cari tahu apa sih kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik. Nah, itu kata kuncinya ya. Pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Nah, coba nih cari kata kuncinya yang menjawab pelayanan terbaik dari jawaban tersebut. Jawabannya yang mana? Yang D. Kenapa yang D? Karena membahas pelayanan. Di sini meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Betul nggak sih? Betul ya? Gitu ya teman-teman. Jadi gampang nih, mudah sekali jawab TWK soal yang di sini. Kita lihat aja kata kuncinya, gitu ya. Nah, ini pembahasan yang nomor 6. Jika teman-teman penasaran kenapa sih jawabannya ini, kita kalau mau lebih jelasnya lagi. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, next kita bahas nomor 7. Ternyata nomor 7 ini udah masuk ke topik integritas teman-teman. Nah, integritas ini sendiri adalah dia tuh kayak ucapan dan perbuatan tuh sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang ada di negara gitu ya. Jadi dia tuh ucapan dan perbuatannya tuh sesuai, tidak pernah neko-neko gitu. Dia tuh nganut norma, nilai, dan etika gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Integritas itu mengenai ucapan dan perbuatan tuh pokoknya beretika gitu. Nah,
Kita bahas nomor 7. Sebagai seorang tetua adat, Pak Datuk selalu menunjukkan netralitas dan tidak memihak kepada siapapun. Hal tersebut menjadikan Pak Datuk lebih dikenal dan dihargai oleh warganya. Sikap tersebut diteladani oleh anaknya bernama Wina. Dalam kesehariannya biasanya Wina kenapa? Nah teman-teman, dalam integritas itu punya beberapa nilai. Dia tuh punya beberapa nilai. Yang pertama ada nilai adil, jujur. Dia tuh punya nilai adil, jujur, terus juga punya nilai mandiri. Ya, nah banyak ya nilainya teman-teman. Nanti kita bahas nilai-nilainya di soal-soal berikutnya. Di sini, di soal itu menunjukkan sikap netralitas. Sikap netral itu apa sih? Berarti dia adil. Dia itu mencerminkan nilai integritas yang adil, ya nggak? Nah, terus dalam kesehariannya biasanya apa nih kalau adil nih, gitu ya? Jawabannya yang C. Kenapa? Karena adil ya, berteman dengan siapa saja, nggak mihak ke mentang-mentang sukunya ini lebih bagus dibanding ini gitu. Itu jadi Bina ini sikapnya adil, netral, tidak memihak ke suku manapun gitu. Kalau mau berteman, latar belakangnya gimana gitu ya teman-teman. Nah, di nomor 7 ini seperti ini. Jadi dia itu menganut nilai adil, salah satu dari nilai integritas. Di sini teman-teman kalau mau lebih jelas, kenapa jawabannya? Oke, next nomor 8. Masih ngebahas soal integritas ya teman-teman ya. Integritas itu berarti apa tadi? Ucapan dan perbuatan itu sesuai nilai dan norma yang ada. Nah, gitu ya. Nah, di sini nomor 8 ini integritas memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan setiap orang. Integritas akan membentuk reputasi dan prestasi seseorang sehingga lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Bentuk penanaman nilainya gimana? Nah, di sini kata kuncinya adalah gimana orang ini dipercaya, mudah dipercaya oleh orang lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara jujur. Iya nggak sih? Berarti ini masuk ke nilai integritas apa? Jujur. Gitu ya. Kita cari opsi jawaban yang jujur apa nih yang mengkaitkan dengan kata jujur. Nah, jawabannya yang mana? Yang A. Mewujudkan kantin kejujuran di sekolah. Ya teman-teman ya. Aman ya pembahasannya nomor 8 ini karena dia menganut nilai jujur, makanya carilah penerapan atau implementasi yang berkaitan dengan jujur gitu. Di sini teman-teman nih kalau mau lihat pembahasannya kenapa sih jawabannya yang A gitu ya. Nah, bisa lihat di sini. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini masih bahas integritas. Kita baca ya. Meskipun masih remaja, Diana sudah menjunjung nilai-nilai integritas. Nah, nilai-nilai integritas kan banyak ya teman-teman ya. Salah satunya tadi ada jujur, terus juga ada mandiri, ada adil ya. Dan dalam kesehariannya ia mampu mengendalikan dirinya bertindak dengan nilai-nilai etika. Nah, salah satu nilai integritas, nilai etika. Karena beretika ya, ucapan dan perbuatannya itu beretika. Nah, sikap tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, dalam kesehariannya, di rumah, biasanya Diana gimana? Nah, biasanya Diana ini kalau beretika berarti apa? Tidak mengambil dan menggunakan barang milik kakak atau adiknya, ya kan? Karena ini adalah salah satu nilai yang etika, beretika, ya kan? Kita kalau beretika pasti segan dong mau ngambil hak orang lain gitu ya, yang bukan milik kita gitu. Oke, next nomor 10. Kita udah masuk nomor 10 nih. Nomor 10 masih membahas integritas ya. Nah, kita baca. Informasi hoax atau tidak jelas kebenarannya menjadi masalah utama yang harus diselesaikan karena dapat menyebabkan kegaduhan berupa pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penanaman dan pemahaman nilai-nilai integritas bagi sang pembuat berita. Alasannya kenapa? Ingat ya guys, kata kakak tadi, integritas itu apa sih? Ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan nilai norma yang ada gitu. Jadi konsisten antara ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan nilai dan norma. Jadi dia tuh punya rasa tanggung jawab. Apa yang diucapkan berarti dia punya tanggung jawab atas ucapan tersebut gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? Jawabannya yang B.
Kenapa yang B? Kan kakak sudah bilang ya tadi ya, namanya integritas itu membahas tentang seseorang yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Aman ya pembahasannya ya. Nah teman-teman kalau mau lihat lebih jelasnya lagi nih, kenapa sih jawabannya yang B gitu, bisa lihat di pembahasannya di bawah ini. Oke. Oke, kita lanjut nomor 11. Di nomor 11 ini, Kartini merupakan pejuang sekaligus pelopor kemajuan kaum wanita di Indonesia. Nah, berkat pemikiran dan usahanya, perempuan-perempuan di Indonesia memiliki pendidikan dan hak yang sama dengan laki-laki. Beliau selalu mencari agar pemikirannya bisa tersampaikan kepada orang banyak. Meski tidak sekolah tinggi, Kartini selalu belajar dengan gigih. Bahkan terkenal gemar menulis surat kepada sahabat penanya. Integritas yang dilakukan apa nih yang diteladani? Guys, kata kakak juga tadi integritas tuh banyak ya nilai-nilainya. Nah, salah satunya ini ada nilai yang disebut dengan nilai integritas, salah satunya kerja keras. Nah, R.A. Kartini ini menerapkan salah satu nilai integritas yaitu kerja keras, yaitu belajar dengan gigih. Karena bekerja keras itu kan berarti kalau kerja keras itu punya effort yang lebih ya kan untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Karena namanya gigih itu bekerja keras ya. Kalau mandiri, nah ini jujur, ini salah satu nilai integritas, tanggung jawab, adil, mandiri, kerja keras gitu. Jadi integritas itu punya 9 nilai ya sebenarnya, punya 9 nilai. Nah, terus teman-teman kalau mau lihat lebih jelas lagi ya jawabannya kenapa jawabannya yang E, teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini gitu ya. Oke, kita next nomor 12. Di nomor 12 ini, katanya Tio terkenal dengan seorang yang berintegritas. Nah, Tio ini terkenal dengan seseorang yang berintegritas katanya. Dia itu berintegritas, artinya ucapan dan perilakunya baik gitu ya, sesuai nilai dan norma. Sikapnya selalu mencerminkan ketertiban. Nah, pengendalian diri dan ketatanan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, Tio juga mampu mengontrol dirinya. Kata kuncinya adalah ketertiban ya teman-teman. Jawaban yang berkaitan dengan ketertiban itu apa? Yaitu hadir tepat waktu. Ya kan? Hadir tepat waktu itu kan salah satu bentuk nilai tertib. Gitu. Kalau teman-teman mau jelas lagi pembahasannya gimana, bisa lihat di sini. Oke, kita masuk ke sesi bela negara. Masih ingat nggak tadi di sesi pertama soal kakak sudah nge-notice soal bela negara ya, berkaitan dengan nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air juga gitu ya. Nah, bela negara ini ingat teman-teman, kuncinya adalah apa? Mempertahankan. Kata kunci dari bela negara adalah mempertahankan sebuah negara teman-teman. Nggak harus dari segi militer teman-teman, bisa mempertahankan dari ekonomi, pendidikan juga bisa. Jadi yang namanya mempertahankan apapun caranya dalam bidang segi apapun, yang penting mempertahankan negara gitu ya. Nah, di sini di nomor 13, bela negara merupakan sebuah semangat berani rela berkorban. Ya, bentuk bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijawab oleh kesetiaan dan kecintaannya. Kata kuncinya ada nih, bela negara ini kecintaannya. Kan aku udah bilang, ada kaitannya dengan patriotisme dan cinta tanah air. Artinya ada rasa cinta. Kenapa dia mempertahankan? Pasti ada rasa cinta. Iya kan? Gak mungkin dong dia gak cinta tapi dia mempertahankan. Gitu ya. Nah, upaya tersebut dapat tercermin dalam sikap apa? Kita cari. Orang yang cinta berarti gimana? Memperlakukan orang yang dicintainya gitu ya. Ya berarti apa? Bangga.
sebagai orang Indonesia. Dia tuh cinta sama negara Indonesia. Kalau orang cinta pasti akan membanggakan dong. Ya iya, membanggakan orang Indonesia sebagai orang Indonesia gitu ya. Terus kalau teman-teman mau lebih jelas lagi pembahasannya, bisa lihat di sini. Kenapa jawabannya yang ini gitu ya. Oke, next nomor 14. Nah, nomor 14 ini masih bahas bela negara karena kita baru masuk sesi topik bela negara. Upaya bela negara mencakup tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik. Ya, sudah kakak bilang tadi, kalau bela negara itu nggak harus militer, tapi bisa dalam bentuk segi ekonomi, bisa bentuk segi pendidikan. Yang penting, gimana caranya kita mempertahankan negara ini gitu ya. Tidak melibatkan penggunaan perang fisik gitu ya, kekuatan fisik artinya tidak menggunakan militer atau pertempuran langsung, namun tetapi memiliki dampak positif terhadap keamanan. Yang namanya juga mempertahankan pasti untuk mengamankan negara biar tidak ambruk gitu ya. Dalam aspek pendidikan, nah yang dicari dalam aspek pendidikan nih teman-teman, ya kan kakak bilang tadi bisa dalam segi aspek pendidikan juga gitu. Terus gimana implementasinya? Warga negara dapat melakukannya gimana? Dapat melakukan dengan cara kita cari aspek pendidikan di sini ya kan? Mana yang pendidikan? Yang C, karena mempelajari pendidikan. Gitu ya teman-teman ya, kata kuncinya gampang, so easy kok. Nah, teman-teman di sini kalau mau lihat lebih jelas lagi pembahasannya, kenapa yang ini jawabannya? Bisa lihat di sini. Ya. Oke, next di nomor 15. Nomor 15 ini, posisi mahasiswa saat ini sering kali mendapat julukan sebagai agent of change. Artinya dia itu sebagai jembatan ya. Dia itu jembatan di masyarakat. Gimana caranya dia itu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Kalian juga sering lihat kan orang masyarakat dan mahasiswa suka demo ya, mahasiswa lebih tepatnya suka demo dalam segi yang tidak memuaskan gitu ya, akhirnya mahasiswa demo gitu. Nah ini perannya sebagai agent of change, agen perubahan. Nah gimana sih jadi mahasiswa itu sebagai agent of change ini? Salah satunya yaitu ikut demo, makanya ada demo-demo gitu ya. Salah satunya demo gitu. Nah tapi demo tuh nggak semata-mata kita demo gitu, FOMO, pengen ikutan demo tapi nggak tahu isunya apa yang mau dibahas gitu. Jadi kita tuh berarti seharusnya sebagai mahasiswa itu menghadapinya penuh dengan tantangan ya. Ya kan, kita harus tahu apakah ini isunya begini gitu ya. Kita nggak boleh ikut-ikutan asal nggak tahu masalahnya gitu. Kalau ternyata itu demonya bukan mengarah kebaikan gimana? Karena demo itu tidak semua mengarah kebaikan ya teman-teman ya. Jadi kita harus telusuri dulu, kita kritisi dulu masalahnya apa gitu. Itulah tantangan mahasiswa, nggak boleh gampang terhasut gitu. Berarti tantangannya gimana? Tantangannya yang mana nih? Yang C, harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap isu-isu global, sosial, dan ekonomi. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Sampai sini aman ya? Nah, seperti biasa, teman-teman kalau mau melihat jawabannya seperti apa pembahasannya, lebih jelas lagi bisa lihat di sini. Next, nomor 16. Nomor 16 ini membahas gerakan literasi, berarti membaca ya, literasi itu menjadi salah satu upaya pemerintahan dalam menemukan budi pekerti sebagai acuan untuk memiliki akhlak atau moral yang baik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu upaya bela negara, ternyata masih membahas bela negara. Peranan literasi ini apa? Ingat ya, literasi ini berarti gimana? Literasi itu kan membaca kan? Kata kuncinya adalah literasi. Cari aja jawabannya yang mengacu dengan pembaca atau literasi. Yang mana jawabannya? Yang A. Mendapatkan membaca dan memahami informasi gitu ya. Jawabannya yang A. Jawabannya biar lebih jelas lagi, teman-teman seperti biasa bisa melihat pembahasannya di sini. Oke. Next, nomor 17. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Masih bahas bela negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaannya terhadap tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Saat ini Andi merupakan seorang warga negara yang sedang mencari kehidupan di luar negeri.
upaya bela negara apa sih yang dilakukan Andi? Andi tuh lagi jadi hidup di luar negeri nih ceritanya nih. Andi tuh ceritanya orang Indonesia yang hidup di luar negeri. Rasa kecintaannya nih, cinta. Ini kata kuncinya, cinta. Rasa cinta yang ada dalam diri Andi lagi kangen sama Indonesia dan lagi di luar negeri, tinggal di luar negeri. Apa yang dilakukan? Yaitu membantu mempromosikan pariwisata lokal. Misalnya Andi tinggal di Amerika, membantu mempromosikan Anyer. Anyer juga ada kok pantai yang bagus gitu. Datang aja ke sana. Selain di Bali ada loh pantai yang bagus juga di Anyer, di Banten, contohnya begitu ya. Bisa lihat di sini teman-teman pembahasannya kalau mau lebih jelas ya. Oke, next nomor 18. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa seutuhnya, nilai dasar apa sih dari upaya bela negara ini? Kecuali, ya ingat, kecuali. Di sini kata kuncinya adalah berdasarkan Pancasila dan undang-undang dalam menjalin kelangsungan hidup seutuhnya. Nilai dari upaya apa sih kita ya? Jawabannya yang D. Kenapa? Oke, next kita bahas nomor 18. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya. Bela negara ini berarti dia juga, karena dia mempertahankan, pasti juga dia mempunyai rasa cinta, ya kan, yang tadi kakak bilang, rasa cinta, memiliki rasa kecintaannya ya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa seutuhnya. Nilai dasar apa sih? Gitu kan, tapi ini kecuali. Kata kuncinya di sini kecintaan ya teman-teman ya. Upaya bela negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap NKRI. Kecuali, nah yang namanya cinta ya, itu saya lihat di sini nilai-nilai dasar. Nah teman-teman lihat ya di sini ya, nilai-nilai dasar negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa, setia kepada Pancasila. Nah di sini kan kecuali nih, yang namanya cinta berarti gimana? Ya, cinta juga masuk tanah air ya, rela berkorban itu termasuk kecintaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang bukan itu yang D, meyakini bahwa UUD 45 sebagai sumber dari segala hukum. Ini bukan kecintaan tapi meyakini sumber hukum. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 19. Tapi ternyata nomor 19 itu udah ngebahas tentang pilar negara. Pilar negara itu adalah kumpulan nilai teman-teman. Pilar negara itu adalah kumpulan nilai yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Jadi pilar, namanya juga pilar ya. Nilai, pilar negara itu banyak nilainya. Nah, pilar negara ini kumpulan nilai. Kumpulan nilai itu apa aja kak? Kumpulannya nih ada mencakup UUD, pembahasan UUD 45 tuh, itu namanya pilar negara ya teman-teman ya. Terus juga ada Pancasila. Nah berarti kalau ada TWK ngebahas Pancasila itu berarti lagi ngebahas pilar negara. Terus ada pembahasan tentang NKRI. Terus juga ada pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu deh. Pilar negara itu intinya adalah kumpulan nilai yang harus dipahami oleh masyarakat. Apa tuh kumpulannya? Yaitu tadi UUD, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada soal. Dalam kesehariannya Andi selalu menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Sikap tersebut merupakan bentuk pengamalan dari nilai Pancasila. Nah kan, nilai-nilai Pancasila ini masuk dalam pilar negara. Selain menunjukkan rasa empati, sikap nilai yang lain juga ditunjukkan Andi apa? Berarti dia ini lagi ngebahas tentang sila kedua,
kepedulian. Sila kedua. Berarti yang sama-sama sila kedua tuh apa? Ini lagi ngebahas sila 2. Nah, yang masuk ke dalam sila kedua adalah menghormati hak asasi manusia. Kenapa nggak yang lain, Kak? Karena menghormati hak beragama dan keyakinan ini adalah sila pertama. Sila 1. Menghargai keragaman budaya dan suku bangsa itu adalah sila ke-3. Menolak segala bentuk tindakan dan merusak persatuan rakyat adalah sila ke-3, karena 3 kan adalah bentuk persatuan ya. Ini menghormati hak asasi manusia adalah sila kedua. Menghargai hasil keputusan adalah sila ke-4. Gitu deh teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih jelas lagi pembahasannya, bisa lihat di sini. Oke teman-teman, kita next ke nomor 20. Nah, di nomor 20 ini ngebahas tentang pasal-pasal ya, undang-undang. Salah satu dari nilai pilar negara. Di sini ada soal pasal 32 UUD 45 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Wujud implementasi yang dapat dilakukan berdasarkan pasal 32. Di sini adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Ya kan? Di sini kata kuncinya adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Itu kata kuncinya, teman-teman. Ya, itu kata kuncinya. Kita cari aja. Memajukan kebudayaan itu berarti yang mana? Yang A. Kenapa yang A? Karena ngebahas, menyenggol tentang budayawan lokal dan mengembangkan di internasional. Kan kita ngebahas di dunia juga kan. Nah, ini selaras ya. Gitu. Oke, teman-teman. Kalau mau lebih jelas lagi pembahasannya, bisa lihat di sini. Oke, next nomor 21. 21 ini proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan merupakan satu kesatuan dengan UUD 45. Setiap alinea dari pembukaan UUD 45 merinci dan menjadi pertanggungjawaban atas pernyataan bangsa Indonesia pada proklamasi kemerdekaan. Adapun hubungan proklamasi kemerdekaan dengan UUD pada alinea kedua. Nah, ini ternyata teman-teman namanya UUD ya. UUD itu ada 4 alinea, teman-teman. Ada 4 alinea. Yang dibahas di sini alinea kedua ya. Alinea kedua ini ngebahas, intinya alinea kedua ini ngebahas telah lepas dari penjajah, terus berdiri sendiri. Sebagai negara merdeka. Nah, jawabannya yang mana ya kira-kira? Hubungan proklamasi dengan UUD alinea kedua, pembukaan alinea kedua. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena di sini kakak tadi jelasin kalau alinea kedua ini ngebahas intinya lepas dari penjajah, berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Di sini di A ini pembukaan menegaskan menyatakan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Yes, itu kan ngebahas dan mampu berdiri sendiri. Ini jawabannya ya teman-teman. Jika teman-teman penasaran kenapa jawabannya yang A, kenapa nggak yang lain, bisa lihat di sini pembahasannya yang lebih jelas lagi ya. Oke, next nomor 22. Nomor 22 ini ngebahas tentang toleransi antar umat beragama, merupakan salah satu pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Yang namanya sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa ya, berarti terkait dengan agama. Salah satu bentuk dari toleransi ya.
antar umat beragama ini adalah upaya bangunan rumah ibadah. Nah, toleransi kan berarti membangun rumah-rumah ibadah, ya kan, bisa masjid, gereja, gitu ya. Tidak mendominasi Islam saja, Kristen saja, gitu. Alasan pentingnya toleransi itu apa sih? Alasannya adalah yang pasti untuk memperkuat hubungan antar warga negara Indonesia, gitu ya, memiliki beragam kepercayaan. Ini masuk ke sila ke-1. Yang namanya sila ke-1 itu berarti dia harus toleransi, gitu. Ini pembahasan lebih lengkapnya lagi jika teman-teman penasaran jawaban 22. Oke, next ya, nomor 23. Indonesia merupakan negara multikultural. Multikultural itu berarti beraneka ragam ya, beraneka ragam budaya gitu, nggak satu budaya saja. Yang terdiri dari berbagai suku dan budaya tuh. Walaupun demikian, masyarakat Indonesia tetap bersatu dan saling menghormati satu sama lain. Jadi walaupun banyak suku, berbeda beragam suku, tapi mereka tetap saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gimana Bhinneka Tunggal Ika ini tertuang dalam sila ketiga, yaitu apa? Persatuan kan, sila ketiga itu. Kita cari implementasi dari sila ketiga, yaitu persatuan. Yang mana? Yang B. Kenapa? Karena ikut mendukung kegiatan dan turut berpartisipasi acara pameran budaya. Pameran budaya itu berarti dari berbagai macam budaya, teman-teman. Gitu ya, jadi bersatu, antar budaya semua bersatu jadi padu. Jika teman-teman penasaran jawaban yang lebih lengkapnya, yang ini bisa lihat di sini. Oke, next, nomor 24. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dulu, ya kan? Sudah ada sejak zaman dulu, sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia sebelum Indonesia masih meraih kemerdekaan. Jadi Pancasila itu udah ada dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Artinya gimana? Artinya di sini jawabannya apa? Yang B. Kenapa yang B? Karena kan ceritanya udah dari zaman dulu ya. Jadi dia itu adalah karakter bangsa Indonesia. Si Pancasila ini karakter bangsa sudah ditemukan dalam diri bangsa sejak dulu gitu. Kalau teman-teman penasaran lebih jelasnya lagi, bisa lihat di sini pembahasannya. Oke. Next ya, wah ternyata kita sudah masuk penghujung akhir TWK nih, yaitu topik bahasa Indonesia. Kita udah masuk nomor 25 ya, 25 sampai 30 nanti. Di nomor 25 ini ada bahasa Indonesia. Seperti biasa ya, bahasa Indonesia itu mengenai teks-teks yang panjang gitu ya. Teman-teman harus semangat nih ngebacanya nih. Nah, nomor 25 di sini disajikan teks yang panjang mengenai apa? Mengenai tabir surya dalam menjaga kesehatan gitu ya. Di sini kita kalau ketemu teks panjang kita baca dulu soalnya gitu. Di sini pokok pikiran tuh dari paragraf di atas tuh apa sih katanya ya. Pokok pikiran tuh berarti intinya tuh dia ngebahas apa sih gitu. Intinya dia ngebahas apa. Nah, kita bisa lihat di sini di awal nih. Penggunaan tabir surya merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan. Intinya dia ngebahas apa? Penggunaan tabir surya merupakan langkah penting menjaga kesehatan. Ada nggak di teks? Ada dong yang jawabannya. Oke, nih, kalau mau lebih jelas lagi pembahasannya bisa lihat di sini ya. Oke, next. Nomor 26, pernyataan yang memperlemah katanya, memperlemah isi teks. Berarti artinya kita cari teks yang tidak sesuai dengan teks di atas. Yang tidak sesuai itu yang C. Kenapa? Kenapa yang C, Kak? Karena yang A ini ada di teks, yang A ini, yang B ada di teks. Nah, yang C kenapa? Penggunaan tabir surya sangat diperlukan pada musim panas, bukan sepanjang tahun. Lihat di sini. Tabir surya mengandung bahan-bahan yang melindungi kulit dari sinar UV, membantu menjaga penuaan dini, kanker kulit, dan masalah kulit lainnya. Yang dimana, teman-teman? UVA dan UVB ini adalah sinar yang ada
setiap hari sepanjang tahun, bukan cuman musim panas doang gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kalau teman-teman mau lebih jelas lagi pembahasannya, bisa lihat di sini. Oke, next ya. Di nomor 27. Nomor 27 ini disajikan teks panjang sekali, tapi ternyata soalnya untungnya to the point, ngebahas apa itu spektakuler. Pernah dengar kan ya arti kata spektakuler itu apa? Spektakuler ini adalah kayak wow gitu kan. Nah, berarti berkesan dong, kayak wow, sangat spektakuler gitu. Nah, berarti dia sesuatu yang sangat mengesankan. Ada jawabannya dong di yang D. Gitu ya. Ini pembahasannya ada di sini. Oke, next nomor 28, judul yang tepat. Kalau berarti bahas judul, kita harus baca dong. Ya nggak sih? Baca mengenai soalnya. Ya. Nah, di sini soalnya ternyata ngebahas tentang Danau Maninjau. Menawarkan pesona alam yang menakjubkan. Salah satu daya tarik Danau Maninjau. Nah, ini ngebahas Danau Maninjau lagi. Para pecinta olahraga air, Danau Maninjau menjadi tempat yang ideal. Ini ngebahas kelebihan Danau Maninjau. Nah, berarti apa nih judulnya yang enak kira-kira? Yaitu pesona alam Danau Maninjau. Kenapa? Karena dari tadi ngebahasnya tentang ketertarikan, kelebihan ya, yang sangat menakjubkan alamnya nih, bisa dilihat di sini nih ya. Gitu ya. Nih kalau mau lebih jelas lagi pembahasannya, bisa lihat di sini. Oke, next nomor salah ya kakak. Nih di sini nih ya pembahasannya nomor 28. Oke, next nomor 29. Untungnya kita tidak disuruh baca teks lagi nih. Untungnya soalnya langsung to the point. Kata destinasi. Seringnya kalian, kita destinasinya mau kemana hari ini gitu ya. Berarti kalian kalau mau main destinasinya kemana nih gitu ya. Berarti tujuan. Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Bisa lihat di sini pembahasannya ya. Destinasi itu digunakan untuk menyebutkan Danau Maninjau ini tujuan mereka gitu. Next, nomor 30. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya dari teks tersebut adalah Danau Maninjau merupakan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Kenapa? Ya karena dari tadi kan ngebahas kalau Danau Maninjau itu bagus, indah, bisa dibuat olahraga air begitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini pembahasan nomor 30. Oke teman-teman semuanya, sekian pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK ya bersama kakak. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.